Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat di rumah. Bersama saya Mary Astuti yang akan menemani sahabat sekalian dalam acara kita Ngopi Pagi-pagi. Ngobrol pintar seputar pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi. Namun sahabat, pada hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang narasumber yang tentunya akan membagikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat pagi yang terhormat Bapak Dr. Andes Yusri MSc Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini Bapak? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, meskipun dalam suasana kemarau, tetapi bertemu dengan Mary di sini, ya terasa mendapatkan siraman embun pagi sejuk. Wah, tetap semangat ya Pak ya. ya. Apalagi ditemani dengan kopi pagi-pagi. Kopi pagi-pagi, kopi asli kita nih, kopi asli Lahat ya Bapak ya. Betul. Ya. Saya dengar Bapak ini adalah Irbansus Investigasi Inspektor Kabupaten Lahat ya Pak? Betul. Wah, sangat luar biasa dan juga merupakan salah satu anggota unit pengendalian gratifikasi ya Pak ya. Iya. Berkaitan dengan tema kita pada hari ini Bapak ya, bahwa saya juga penasaran nih Pak ya, bahwa gratifikasi itu merupakan akar dari korupsi. Mungkin teman-teman di rumah juga ikut penasaran Bapak, sebenarnya apa sih gratifikasi itu? Kenapa gratifikasi itu dibilang sebagai korupsi dan merupakan akar dari korupsi Bapak? Baik ya. Untuk kita pahami bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas. Ya. Bisa berupa uang, bisa berupa barang, fasilitas, diskon, bahkan katanya kenikmatan juga yang diberikan merupakan bentuk gratifikasi. Nah, tetapi gratifikasi dalam peraturan yang pada hari ini kita bahas adalah gratifikasi yang dilarang, di mana gratifikasi itu adalah pemberian yang tadi baik berupa uang maupun barang dan yang lain-lainnya yang mempunyai hubungan dengan jabatan. Jadi ada hubungan dengan jabatan, sehingga bagi penyelenggara negara ASN ini tidak boleh menerima pemberian yang patut diduga katanya biasanya berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya. Oh, oke. Jadi berupa beragam hadiah beragam ya Pak, hadiah yang diberikan kepada penyelenggara negara maupun pegawai negeri ya Pak ya. Betul. Sebenarnya Pak, kalau berhubungan dengan pemberian itu, mengapa sampai-sampai gratifikasi itu dilarang Pak? Ya. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa gratifikasi ini sebetulnya adalah suap yang terselubung. Suap yang terselubung yang kalau diterima terus-menerus berlaku di dalam penyelenggaraan pemerintah ini akan menyebabkan tindakan yang cenderung tidak objektif, diskriminatif di dalam pemberian, khususnya kalau bagi pemerintahan layanan kepada masyarakat. Nah, pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil terbiasa menerima gratifikasi ini, maka ini akan mendorong secara psikologis siapapun nanti yang akan berurusan dengan satu dinas atau dengan ASN itu, mereka yang melayani berharap ada pemberian. Ini yang akan merusak. Yang akan merusak ya Bapak ya. Betul. Ya, betul sekali. Sehingga gratifikasi ini bagi pegawai negeri, bagi penyelenggara negara, apabila pemberian tersebut terhubung dengan jabatannya, maka itu menjadi pemberian atau gratifikasi yang dilarang. Oke, jadi gratifikasi ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang ya Bapak ya. Kalau kita berbicara soal dilarang atau tidaknya, biasanya itu ada landasan Pak ya, yang menjadi pedoman kita bahwa kita bisa berbicara bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang. Ada nggak peraturan atau landasan hukum yang menjadi pegangan kita bahwa gratifikasi ini merupakan perbuatan yang dilarang? Ya.
untuk gratifikasi ini kan bagian dari tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Itu ada di pasal 12B dan 12C. 12B dan 12C. Iya. Jadi memang larangan bagi penyelenggara negara, ASN menerima pemberian ya tadi dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan itu dilarang. Dilarang. Jadi sobat di rumah, memang gratifikasi ini merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah ada pedomannya tentang undang-undang korupsi ya Bapak Betul, ya. betul, Jadi ya. bagi sahabat, kalau kita menemukan adanya sebuah pemberian yang berkaitan dengan jabatan itu kita harus wanti-wanti nih. Siapa tahu ini adalah korupsi ya Bapak ya. Iya, benar sekali. Selanjutnya tuh Pak, saya juga penasaran. Tadi Bapak berbicara soal pemberian hadiah dalam Iya. bentuk misalnya baik itu uang maupun barang maupun itu tiket pesawat dan lain-lain Bapak ya. Betul ya. Berkaitan dengan hadiah yang dilarang, apakah ada gratifikasi yang memang diperbolehkan nih Bapak? Bukannya saya ingin melakukan pembenaran ya Bapak, tapi saya penasaran apakah ada pemberian yang memang disahkan gitu. Betul ya. Jadi kita memahami gratifikasi ini, jadi ada gratifikasi yang diperbolehkan dan ada gratifikasi yang dilarang. Iya. Ya. Yang dilarang tadi apabila terhubung dengan jabatan ya, dengan jabatan. Tapi ada gratifikasi yang diperbolehkan, di mana gratifikasi itu pertama kita perhatikan pemberian dari orang-orang yang memberi sebetulnya tidak mempunyai hubungan dengan jabatan kita. Misalnya kita mendapatkan hadiah dari saudara kita, misalnya Mary dari orang tuanya mendapatkan hadiah berupa motor. Nah, itu tidak menjadi permasalahan, bukan gratifikasi yang dilarang. Atau misalnya bagian dari gratifikasi yang diperbolehkan pada saat misalnya kita menerima hadiah ya, hadiah dari dalam misalnya resepsi ulang tahun, mungkin kalau Mary nanti menikah mendapatkan mahar, kemudian dari para undangan memberikan hadiah, kado ataupun amplop, itu bukan merupakan gratifikasi yang dilarang. Ya termasuk misalnya pada saat ada musibah, ada kepedulian dari rekan kerja, dari orang-orang yang kita kenal, tentunya itu merupakan gratifikasi yang diperbolehkan. Ya, kalau misalnya kita urusan dinas ya Bapak ya, seperti kita dari inspektorat ke Bapeda misalnya, kita memberikan cindera mata berupa plakat, apakah itu termasuk sebagai gratifikasi? Itu sebetulnya bagian dari gratifikasi, tapi bukan gratifikasi yang dilarang, karena selain tadi pemberian-pemberian dalam ya hubungan kekeluargaan, persahabatan, dalam hal misalnya kita misalnya ikut pelatihan mendapatkan uang saku, mendapatkan seminar kit misalnya, termasuk tadi pada saat misalnya kita kunjungan kerja, kita menerima plakat, mendapatkan jamuan makan, itu bukan termasuk gratifikasi yang dilarang. Termasuk misalnya kita ikut lomba tersebut, kita menang di dalam lomba dan mendapatkan hadiah baik trofi maupun uang pembinaan, itu juga bukan merupakan gratifikasi yang dilarang. Nah, belum lagi kalau kita berbicara misalnya pemberian dari mungkin rekan kerja atau rekanan misalnya di dalam pekerjaan kita, misalnya ada dari perusahaan-perusahaan yang mungkin pernah terlibat kontrak dengan dinas kita, itu memungkinkan, tetapi momennya adalah momen pada saat mungkin ada musibah, pesta, resepsi, itu diperbolehkan. Tetapi yang perlu diingat bahwa
ada nilai. Nah, ini Nilai. yang ada nilai bahwa dalam 1 tahun tidak boleh melebihi 1 juta. 1 juta dalam 1 tahun ya Iya, Bapak 1 ya? juta Oh, dalam iya. 1 tahun. Iya. Atau kalau sesama pegawai, misalnya ada ya tadi ucapan ulang tahun, traktiran per pemberiannya tidak melebihi 200.000. 200.000 itu untuk 1 kali ya Bapak? Untuk 1 kali, tapi dalam 1 tahun tidak boleh melebihi 1 juta. Oh, masih ada batasan, Masih ada batasan. ya Bapak Iya. ya? Oke, iya. Kalau misalnya gratifikasi nih Pak ya, sebenarnya apa sih bahaya dari gratifikasi bagi tatanan pemerintahan? Ya, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan di awal ya, gratifikasi ini merupakan suap yang terselubung, tersembunyi. Ada hubungan dengan pekerjaan kita, ada hubungan dengan jabatan kita. Ini kita bercerita misalnya bahwa kadang-kadang pemberian itu tidak langsung pada saat ada keperluan, ada kepentingan. Misalnya pada saat kalau di pengadaan barang dan jasa, misalnya pada saat lelang, tidak ada pemberian yang langsung ataupun terkait langsung dengan lelang tersebut. Tetapi dari beberapa kasus ternyata bahwa pemberian yang dilakukan kepada dari misalnya vendor kepada pejabat yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini akan menimbulkan efek tidak objektif ya. Tidak objektif. Jadi cenderung memilih nanti rekanan yang terbiasa memberikan gratifikasi tadi. Ya. Apalagi pada saat gratifikasinya dengan nilai nominal yang wah tadi kan melebihi 1 juta. Sehingga tadi objektivitas untuk memilih rekanan atau vendor yang betul-betul memenuhi kualifikasi tidak dilakukan dengan baik, tidak objektif kan. Sehingga yang seharusnya menang demi kita menunjuk vendor yang terbiasa berbuat baik. Jadi ada seakan-akan keinginan untuk balas budi dengan gratifikasi ini. Nah, itulah yang menyebabkan pada awalnya sepertinya tidak ada apa-apanya, tetapi pada saat terjadi kontak di saat pelaksanaan tugas-tugas misalnya tadi seperti yang rentan kan pada saat pengadaan barang dan jasa, pemilihan vendor, apa yang diberikan tersebut akan mempengaruhi secara psikologis untuk balas budi. Nah, pada saat itulah terjadi penyelenggara negara atau ASN akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ada penyimpangan-penyimpangan, bahkan pada akhirnya ya merasa ada ikatan dengan pemberi tadi. Iya. Utang budi tadi. Utang budi tadi. Ya, seperti itulah kenapa KPK, pemerintah ini selalu mensosialisasikan melalui UPG agar kita berani menolak gratifikasi. Oh, berarti ada ajakan dari KPK ya Bapak ya, betul, kalau misalnya betul, ada ya. Gratifikasi itu Betul. ya. Jadi Pak, saya juga penasaran nih, kalau misal seketika di depan kita diberikan gratifikasi, namun kita udah nolak nih Pak, tapi orang tersebut masih tetap ingin memberikan, dalam kondisi kita memang tidak bisa menolaknya ya Bapak ya. Jadi apa yang harus kita lakukan Pak dengan hal tersebut? Ya, dalam tuntunan peraturan perundang-undangan, sebetulnya kita memang sudah diharapkan untuk kalau ada pemberian yang bisa kita duga itu terkait dengan jabatan kita, walaupun pada saat itu kita kan tidak ada katakanlah kontrak kerja, ikatan kerja dengan yang bersangkutan, tetapi kita seyogyanya menolak pemberian tersebut. Ya. Tetapi ada kalanya kan
kita tidak bisa menolak pemberian yang mana pada saat misalnya situasi kondisinya tidak memungkinkan di tengah orang-orang ramai, kita akan menolak. Jadi akhirnya menjadi perhatian orang banyak. Perhatian orang banyak. Iya. Nanti viral juga pada akhirnya. Ataupun mungkin pemberian itu dikirim via pos atau dititip melalui keluarga kita Langsung ke rumah ya, langsung Pak, ke ya? rumah. Berarti kan kita tidak memungkinkan untuk menolak pada saat pemberian gratifikasi. Nah, jangan khawatir terhadap hal itu, bahwa dalam 30 hari yang terpenting pemberian tersebut dilaporkan. Kalau udah kita laporkan, kita udah aman nih Pak. Iya, secara peraturan perundang-undangan pada saat sudah dilaporkan kita tidak lagi terkena pidana untuk gratifikasinya. Oh, bisa Begitu, gitu bisa, ya Pak ya. ya. Oke, iya. Dan tidak perlu jauh-jauh langsung ke KPK. Ini untuk di Kabupaten Lahat kita ada unit pengendalian gratifikasi. Ya. UPG UPG ya Pak UPG ya. yang sebetulnya di setiap dinas instansi itu juga didorong untuk bentuk OPG, tetapi yang pada saat ini efektif UPG-nya ada di Inspektorat Kabupaten Lahat. Jadi bagi rekan-rekan, kawan-kawan penyelenggara negara ASN bisa berkonsultasi, bisa melaporkan pemberian yang diterimanya kepada UPG, melalui UPG nantinya akan diajarkan bagaimana cara pelaporan gratifikasi tersebut. Dan bagi masyarakat, bagi kawan-kawan ASN khususnya penyelenggara negara, itu juga nanti akan ada kajian. Belum tentu apa yang kita laporkan, pemberian yang kita laporkan itu termasuk gratifikasi yang dilarang. Ya. Nanti ada putusannya. Dan bagaimana penyelesaian terhadap gratifikasi itu sendiri akan diberikan petunjuknya. Ada petunjuknya. Iya, ya, Pak, jadi misalnya Mary ya, kita mungkin diberikan bingkisan yang katakanlah kue misalnya yang mudah rusak kan. Ya. Sempat tetap kita laporkan kepada UPG, ya kita laporkan kepada UPG, nanti dari UPG akan mengarahkan. Yang terpenting laporkan supaya kita tidak terkena penerima gratifikasi di dalam Undang-Undang Tipikor tersebut yang diatur di pasal 12B dan C. Oke, jadi sahabat jangan takut kalau misalnya kita dihadapkan pada gratifikasi, karena memang sudah ada aturan dan regulasi serta ada pelayanan. Goal tadi ya Pak namanya? Iya, betul. Iya, goal KPK ya Goal Pak KPK. ya? Iya, benar sekali. Mungkin Pak, kalau tadi dampak besar dari adanya gratifikasi nih Pak ya, kalau untuk manfaat jika kita menimbulkan atau membiasakan budaya tolak gratifikasi, itu apa sih dampak yang akan timbul Pak? Ya, kalau kita membiasakan menghindarkan diri kita dari gratifikasi, khususnya gratifikasi yang dilarang tadi, yang pertama kita merasa tenang di dalam bekerja, karena kita tidak tahu apakah pemberian itu nantinya akan tergolong gratifikasi atau tidak, dan karena kita menolak lebih awal, berarti ya, kita sudah menghindarkan diri kita dari gratifikasi. Ada yang hal positif pada saat kita menolak gratifikasi. Yang pertama, image ya. Bagi organisasi kita, bagi diri kita di tengah-tengah masyarakat, bahwa kita melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita secara profesional. Apa yang kita putuskan, pelayanan yang kita berikan tidak dipengaruhi olehnya adanya pemberian atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak tersandera oleh hutang budi tadi. Iya, sangat bahaya kan hutang budi itu ya Pak ya. Sehingga kita bisa objektif di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Itu hal yang baik dari kita menolak gratifikasi. Oke, benar banget sahabat. Mungkin nih terakhir nih Pak.
ada nggak pesan dan kesan atau lebih ke pesan ya Pak ya, dan tips and trick buat sahabat di rumah jika suatu ketika memang kita dihadapi pada gratifikasi nih Pak? Boleh mungkin Bapak sampaikan kepada sahabat-sahabat di rumah. Ya. Baik, untuk rekan-rekan terutama aparatur sipil negara khususnya di Kabupaten Lahat maupun masyarakat umum dimanapun berada, ini yang pertama kami berpesan bahwa sekali lagi gratifikasi ini adalah akar dari korupsi, karena gratifikasi ini akan menyebabkan mindset kita terhadap pelayanan berubah. Yang tadinya kita harus melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP-nya. Nah, dengan adanya gratifikasi ini akan bisa merubah mindset kita bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan akan tidak objektif. Siapa yang memberi mungkin diberikan pelayanan khusus, yang tidak memberi ini ya bisa saja diperlambat. Karena kalau kata orang Lahat, tidak tahu dengan cara, tidak ikut adat istiadat. Udah adat Pak ya. Jadi pertama kepada masyarakat agar kita berharap, karena yang namanya pemberian ini adalah godaan bagi aparatur sipil negara, bagi penyelenggara negara. Ya, selagi yang namanya manusia tentunya butuh dengan uang, butuh dengan penghargaan. Nah, hendaknya masyarakat ikut mendukung Indonesia yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme ini dengan tidak memberikan gratifikasi yang dilarang kepada penyelenggara negara, kepada ASN. Dan kepada rekan-rekanku, seluruh ASN, kami berharap kita menguatkan mental kita, meningkatkan integritas kita, agar kita berani mengatakan tidak terhadap korupsi, khususnya menolak gratifikasi. Dan ya apabila tidak memungkinkan, ini bisa diterima tetapi tetap dilaporkan. Dan salah satu juga catatan ya, Mary, bahwa menolak gratifikasi juga tetap harus dilaporkan. Tetap harus dilaporkan ya Pak ya. Karena untuk kawan-kawanku ASN ya, ini bisa menjadi catatan, karena banyak di berbagai kasus di persidangan ternyata ada catatan-catatan pemberian. Oh, bisa sampai persidangan ya Pak ya? Betul, jadi terungkap misalnya ada pemberian kepada si A, pemberian kepada si B, misalnya untuk memperlancar misalnya izin atau memperlancar ya pelayanan yang diberikan, ternyata diungkap di persidangan kan. Tetapi pada saat kita selaku penyelenggara negara, aparatur sipil negara ini sudah melaporkan, mungkin apa yang tadi diangkat di persidangan ini bisa terklarifikasi bahwa itu sudah kita tolak dan kita laporkan kepada KPK. Itu juga yang perlu menjadi pemahaman bagi kita selaku penyelenggara negara. Oh, jadi intinya menyelamatkan diri sendiri ya Bapak ya? Sebetulnya bukan menyelamatkan diri sendiri, tetapi ya menyelamatkan negara kita, bangsa kita, benar. Ya. Bersama-sama ya, Pak, bahwa kita menjadi bagian dari warga negara Indonesia, baik statusnya masyarakat maupun statusnya ASN, adalah bagian dari yang mencintai negara dengan memperjuangkan Indonesia yang bebas KKN. Oh, begitu. Berarti bisa saya ambil kesimpulan nih Pak. Berarti budaya
anti gratifikasi itu harus timbul dari diri kita sendiri dulu ya Pak ya, baru kepada masyarakat. Jadi intinya sahabat, kunci utama dalam memerangi budaya anti korupsi adalah menanamkan integritas dalam diri kita masing-masing terlebih dahulu. Benar ya Pak ya? Iya. Mungkin sebelum saya tutup acara kita Ngopi Pagi-Pagi pada hari ini, saya ingin menyampaikan pantun. Boleh nggak nih Pak? Boleh. Boleh sekali ya. Jalan-jalan ke Lubuk Seketi di Delupe Batak Kotak Nasi. Saya Mary Astuti, ikut serta tolak gratifikasi. Dan bagi sahabat di rumah, jangan lupa untuk tetap saksikan program Ngopi Pagi-Pagi pada episode berikutnya. Gratifikasi, tolak dan laporkan.